Aksi sadis tentara Israel dengan menyerang Rafah menggunakan bom memicu demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di Eropa. Demo anti-Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tersebut digelar pada Selasa 28 Mei 2024 waktu setempat. Sehari setelah Israel menjatuhkan bom ke kamp pengungsi Rafah, puluhan ribu orang turun ke jalan berdemonstrasi anti-Israel dan Netanyahu. Pengeboman itu mengakibatkan 50 orang korban yang kebanyakan anak-anak dan perempuan terluka. Demonstrasi terjadi di Paris dan kota-kota lainnya di Perancis, Spanyol, termasuk Madrid dan Barcelona. Unjuk rasa anti-Israel di Paris dan Madrid ini menarik ribuan orang sebagai bentuk kemarahan atas serangan di Rafah yang terjadi baru-baru ini. Gambar dan video beredar viral di media sosial. Puluhan ribu demonstrasi berkumpul di Paris untuk memprotes serangan militer Israel di Gaza. Unjuk rasa tersebut berlangsung di kawasan Saint Augustin di distrik ke-8 ibu kota Perancis, tidak jauh dari kedutaan Israel. Dalam sebuah video menunjukkan ribuan orang terdengar meneriakan seluruh dunia membenci Israel. Protes dan demonstrasi juga dilaporkan terjadi di Madrid dan Barcelona tiada henti. Para pemimpin Eropa telah memimpin protes global atas serangan udara Israel ke kamp pengungsi Rafah yang memicu kebakaran, di mana aksi serangan brutal Israel itu menewaskan sedikitnya 45 orang di sebuah kamp tenda di kota Rafah, Gaza. Ribuan orang melakukan protes di Paris menentang serangan Israel di Rafah. Di Paris sendiri, sekitar 10.000 orang mengambil bagian dalam demonstrasi di dekat kedutaan Israel di Paris pada hari Senin, 27 Mei 2024 lalu waktu setempat. Pihak demonstran juga mengatakan menentang pemboman mematikan Israel di kota Rafah di Gaza. Demonstrasi berkumpul beberapa ratus meter dari kedutaan di pusat ibu kota Prancis tersebut, di mana pengunjuk rasa ini meneriakkan "Kami semua adalah anak-anak Gaza, bebaskan Gaza," dan slogan-slogan pro-Palestina lainnya. Pertemuan tersebut diselenggarakan sehari setelah serangan Israel terhadap sasaran pengungsi di Rafah yang memicu kebakaran di sebuah kota tenda yang menewaskan 45 orang tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdalih atas pengeboman dahsyat kamp pengungsian di Rafah. Pihaknya mengatakan kepada parlemen bahwa serangan mematikan yang menimpa kamp pengungsi di Rafah, Gaza adalah kecelakaan tragis. Bahkan, ia mengatakan kejadian tersebut sedang diselidiki oleh pemerintahannya. Sebelumnya diketahui, ini bukan pertama kalinya Israel menyerang wilayah yang telah diperintahkan kepada warga Palestina untuk dijadikan tempat mengungsi. Rafah sebagai kota paling selatan Gaza di perbatasan dengan Mesir dianggap sebagai tempat perlindungan terakhir. Kepala Diplomat Uni Eropa Josep Borrell juga menyerukan agar Israel menghentikan operasinya di Rafah. Sementara itu, para pemimpin Barat semakin mendorong gencatan senjata, yakni menyerukan aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke daerah kantong yang terkepung dan memperingatkan Israel terhadap potensi serangan darat di Rafah. Menurut PBB, dalam 8 bulan terakhir, 85% penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka yang mengakibatkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto mengatakan bahwa peperangan Israel tidak lagi dapat dibenarkan. Pihaknya menyatakan bahwa sehubungan dengan Rafah, semua negara sepakat bahwa Israel harus berhenti. Jerman adalah salah satu pendukung setia Israel dan pengekspor senjata utama ke negara tersebut, juga telah mengubah retorikanya dengan wakil kanselir Jerman Robert Habeck mengkritik Israel atas pendekatannya
yang tidak proporsional di jalur Gaza untuk pertama kalinya pada hari Sabtu lalu. Tindakan Israel ini tidak sesuai dengan hukuman internasional. Kemudian, selain itu, pihak-pihak internasional kini tengah mengecam Israel dan juga Netanyahu atas penyerangan dahsyat di kamp pengungsian di Rafah. ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים. ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות. Pengungsi Gaza mulai berkemas dan pergi setelah serangan Israel di kamp mereka menewaskan sedikitnya 45 orang. Informasi tersebut berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh kelompok Hamas. Tampak dalam video, saudara, sejumlah pengungsi ini sudah mulai mengemasi barang-barangnya, bahkan mereka mulai mengangkuti barang-barang tersebut menggunakan kendaraan seadanya. Seperti diketahui, serangan udara Israel yang menyebabkan kebakaran besar di area tenda pengungsi di Rafah telah menewaskan 45 orang, gambar anak-anak yang hangus dan termutilasi memicu kemarahan para pemimpin global dan membahayakan perundingan gencatan senjata. Pengumuman pada Senin 27 Mei 2024 lalu yang menurut pasukan pertahanan Israel yakni IDF menyasar senior Hamas dalam serangan yang tepat tampaknya telah memicu api yang menyebar dengan cepat melalui tenda-tenda dan akomodasi darurat. Rumah sakit lapangan terdekat yang dioperasikan oleh Komite Palang Merah Internasional dan rumah sakit juga terkena dampak luar biasa. Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai oleh Hamas mengatakan sekitar setengah dari korban tewas adalah perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Anak-anak yang bertelanjang kaki berkeliaran di sekitar reruntuhan yang berasap pada Senin 27 Mei 2024 lalu waktu setempat, yakni ketika pencarian korban tewas terus berlanjut dan keluarga yang berduka bersiap untuk menguburkan orang yang mereka cintai tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan di parlemen bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan serangan udara itu. Demikianlah Viral News kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami, saudara, dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.